Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah analisis data survei oceanografi. Kali ini kita akan membahas ya, pengolahan data ADCP. ADCP itu Acoustic Doppler Current Profiler. Jadi instrumen untuk mengukur arus. Ya. Nah, bagaimana ADCP ini bekerja mungkin akan disampaikan oleh dosen kita selanjutnya, Bapak Syahrul. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana data yang direkam oleh ADCP tersebut kita olah menggunakan software WinADCP ya. Jadi bagaimana software atau aplikasi atau perangkat lunak WinADCP itu mengolah data yang direkam di ADCP. Jadi ADCP itu instrumen untuk mengukur arus ya. Jadi arus itu diukur di sepanjang trek ya. Jadi saat kapal itu berjalan arus ya sampai pada kedalaman tertentu itu mulai direkam menggunakan perangkat ADCP dan datanya itu direkam ya. Datanya itu langsung terrecord pada saat diaktifkan ketika kapal mulai berlayar ya, di sepanjang trek ya. Jadi untuk mengolah rekaman data ADCP kita menggunakan aplikasi yang namanya WinADCP. Nah, WinADCP ini saya tidak tahu juga apa kepanjangan dari WinADCP, mungkin boleh jadi Windows ADCP ya. Windows ADCP. Aplikasi ini ya bersamaan dengan dibelinya instrumen ADCP itu sendiri ya. Jadi ketika instrumen ADCP itu dibeli, ini sudah sekalian diberikan perangkat lunak atau aplikasi untuk mengolah rekaman data arus. Ya. Aplikasinya itu bernama WinADCP. Jadi saya peroleh software ini ketika saya melakukan ekspedisi pelayaran ya menggunakan kapal riset Barunajaya ke-8 tahun 2017 ya. Tentu saja ini bukan program gratis ya. Ini perangkat lunak atau aplikasi yang diperoleh bersamaan dengan instrumen ADCP itu sendiri ya. Jadi sudah kompatibel untuk membaca rekaman data dari ADCP yang terpasang di bawah ya, di bawah kapal riset Barunajaya ke-8. Jadi yang saya ingin jelaskan di sini adalah bagaimana mengolah data dari rekaman instrumen ADCP menggunakan aplikasi WinADCP. Ya, untuk perangkat lunaknya ini saya peroleh ketika berada di laboratorium di kapal ya. Jadi di kapal tersebut ada teknisi ya yang mengoperasikan yang memahami bagaimana mengolah data arus menggunakan WinADCP. Ya. Sebenarnya WinADCP ini hanya interface untuk mengamati bagaimana data arus itu terukur ya di sepanjang trek. Ya. Namun untuk mengamatinya lagi ya, untuk mengamati arus dengan lebih baik kita menggunakan perangkat lunak yang lain atau aplikasi yang lain. Boleh jadi kita nanti akan menggunakan MATLAB atau Solver. Nah, pada saat saya melaksanakan pelayaran, saya mengolahnya lagi ya. Jadi data ADCP, rekaman ADCP itu ditampilkan di WinADCP. Dari WinADCP ini kemudian saya ekspor kembali ya, saya ekspor lagi menjadi data dalam format TXT. Jadi datanya itu bisa kita dapat dalam format TXT ya, atau teks dalam ya format teks untuk kemudian kita olah kembali atau kita olah lagi menggunakan aplikasi yang lain seperti MATLAB atau
server, ya. Dalam ekspedisi pada saat itu saya mengolahnya kembali menggunakan aplikasi server untuk memetakan arus di sepanjang trek, ya. Jadi ini WinADCP, ya, sama halnya seperti interface atau antarmuka Windows lainnya, ada menu, ya, file edit. Jadi di sini kita open ke atau kita panggil data rekaman ADCP terlebih dahulu. Jadi rekaman ADCP itu, ya, berekstensi LTA. LTA ini kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi WinADCP, ya. Jadi ini kalau kita lihat, ya, mungkin bisa terlihat dengan jelas. Ini data ADCP yang saya peroleh ketika ekspedisi, ya, dengan format LTA. Kemudian saya masukkan, ya, saya open, kemudian saya cari data berformat LTA yang merupakan salah satu format data dari rekaman ADCP, ya. Kemudian nah, ini yang kita peroleh ketika data LTA itu dibaca oleh WinADCP, ya. Jadi ini rekaman ADCP, kita bisa melihat di sini, ya, kecepatan untuk komponen V, ya. Komponen V itu adalah komponen vertikal, ya, utara selatan. Kalau nilainya plus, dia menunjukkan arah selatan. Kalau dia bernilai negatif, ya, dia menunjukkan arah ke, maaf, kalau positif menunjukkan arah ke utara, kalau negatif menunjukkan arah ke selatan, ya. Jadi demikian. Ini data raw. Raw data itu data mentah, ya, yang langsung dibaca oleh WinADCP dari rekaman ADCP yang terpasang di bawah kapal, ya. Jadi ini masih mentah sekali, ya. Itulah kenapa kemudian kita ekspor kembali, ya, dalam format TXT untuk kemudian kita olah lagi menggunakan aplikasi MATLAB atau aplikasi server, ya. Jadi ini kita bisa melihat profil dasar laut, ya, dasar laut, ya. Kemudian ini profil untuk kecepatan arus dalam arah V, ya, utara selatan. Kalau dia bernilai positif utara, kalau bernilai negatif maka terindikasi arah arus tersebut menuju ke selatan. Jadi ini masih mentah sekali, namun kita bisa melihat, ya, secara instan, secara langsung bagaimana kondisi arus di perairan pada saat pelayaran tersebut dilaksanakan, ya. Seperti ini, kita mendapatkan profil besaran dan kecepatan, ya, serta arahnya, begitu. Ini kita bisa mendapatkan profil arus untuk komponen V dalam arah utara selatan, ya, per kedalaman, ya. Jadi dalam data WinADCP ini atau dalam rekaman ADCP itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu bin dan ensemble. Ensemble itu adalah data di sepanjang trek, sementara bin itu adalah data per kedalaman, ya. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa secara instan atau secara langsung mengetahui, ya, bagaimana profil arus pada saat kapal tersebut bergerak, ya. Kita klik di sini katakanlah, ya, nanti akan terlihat atau terbaca profil arus dalam hal ini untuk komponen V, ya, kemana bergerak, apakah ke utara atau ke selatan. Demikian juga apakah kita ingin membaca profil arus arah U, ya, maaf, profil arus untuk komponen U dalam arah barat timur, ya, kalau dia bernilai positif berarti arah arusnya itu menunjukkan ke timur, kalau dia bernilai negatif menuju ke barat, ya. Di sini nanti bisa, ya, langsung dipilih, ya. Kebetulan ini WinADCP-nya berada di laptop saya satu lagi, ya, sehingga tidak bisa saya tampilkan dia secara langsung begitu. Jadi harus saya capture screen-nya untuk saya sampaikan dalam materi kuliah kita hari ini. Jadi ada dua hal, ensemble, ya, jadi data itu terekam di sepanjang trek, kemudian bin per kedalaman. Nanti data ini yang kita
ekspor lagi ya dalam format TXT. Jadi kalau kita lihat di sini untuk rekaman data permukaan itu berada pada kedalaman 13,39. Jadi ADCP itu tidak langsung merekam pada kedalaman 0 atau 5 meter gitu. Namun dia merekam pada kedalaman 13,39 meter ya. Nah, kemudian prinsipnya itu menggunakan prinsip Doppler ya. Jadi dikirim sinyal ya, kemudian sinyal yang terpantul itulah yang dikalkulasi untuk menghitung arus di sepanjang trek ya. Nanti penjelasan lebih lanjut oleh Bapak Syahrul ya, itu terkait bagaimana pengolahan data suara ya, termasuk juga Doppler untuk mengukur tidak hanya arus, namun mengukur kedalaman, ya, pemeruman dan lain-lain. Jadi ini ya data rekaman ADCP yang terbaca secara mentah oleh WinADCP ya. Namun dari sini kita juga bisa ya menyaksikan profil arus ya. Nanti kita pilih apakah untuk komponen U, apakah untuk komponen V, bisa juga langsung kecepatan arus magnitude-nya ya. Jadi data U dan data V itu sudah diresultankan. Kemudian serta arahnya ya, arah dari kecepatan tersebut. Nah, kalau ini kan masih mentah sekali nih. Bagaimana kita membaca data berbentuk frekuensi seperti ini kan? Oleh karenanya kita ekspor lagi dalam format TXT ya. Jadi ensemble itu X ya, sepanjang track, untuk bin itu menunjukkan kedalaman ya. Nah, di sini bisa langsung terbaca sebenarnya, tapi masih butuh pengolahan lebih lanjut ya. Bahkan ini juga disediakan legendanya, kalau warnanya merah itu arusnya bernilai 1265 mm per detik. Sementara yang berwarna biru pekat itu bernilai minus 1233 mm per detik. Nah, angka minus menunjukkan arahnya ya, berarti arahnya itu menuju ke selatan. Kalau plus ke utara. Ini ring yang nanti akan direpresentasikan dengan data bin ya, itu menunjukkan kedalaman ya. Jadi dalam hal ini merekam data hingga kedalaman 650 meter ya. 650 meter. Jadi ingat di sini ada ensemble untuk sumbu X dan ada bin untuk sumbu Y ya. Nah, ini data mentah ini kemudian kita ekspor ya dalam format TXT. Ini format TXT, kemudian bins-nya itu kita pilih semua all ya untuk menampilkan data dari kedalaman 13,39 hingga ke 600 meter ya. Kemudian ini tipe data yang ingin kita convert ke format TXT ya. Bisa komponen V saja atau komponen U atau resultan dari U dan V untuk melihat besaran dan arah kecepatan arus yang sebenarnya ya. Kemudian juga termasuk vertikal ya. Nah, kecepatan vertikal ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi profil upwelling ya. Jadi bisa kita convert ya ke dalam format TXT ya. Nah, ini ensemble-nya sepanjang track ya, 1 hingga 1910 ya. Jadi kita klik di write ya. Kita pilih bins-nya itu all, jadi di semua kedalaman. Kemudian tipe datanya kita pilih juga apakah hanya untuk komponen U, apakah hanya komponen V atau dua-duanya atau resultan dari U dan V ya, berupa besaran dan arah kecepatan dari arus yang terekam di ADCP ya. Kita write. Nah, ini zoomingnya. Jadi export options-nya itu kita bisa memilih apakah kita ingin mengkonvertnya ke dalam format TXT ya, kemudian bins-nya itu untuk seluruh kedalaman, ensemble-nya itu X panjang track ya, kemudian jenis datanya di sini yang saya sebut sebelumnya,
Apakah hanya untuk komponen U, apakah hanya untuk komponen V, ya, resultannya, sehingga kita bisa lihat kecepatan arus sebenarnya beserta arahnya. Demikian juga untuk kecepatan vertikal, guna mengidentifikasi upwelling, ya. Jadi saat itu saya memilih all, ya, bins-nya all, kemudian jenis data yang ingin di-convert ke format TXT adalah semuanya, ya. Karena saya pada saat itu ingin mengidentifikasi upwelling, vertikalnya juga saya convert, ya. Kemudian klik write, dan ini setelah kita olah datanya, ya, ke dalam format surfer. Kan pada saat itu saya ingin mengeplot kecepatan arus dan arahnya itu menggunakan surfer. Itu perangkat lunak yang saya sebutkan dalam kuliah sebelumnya, perangkat lunak berbayar, ya. Namun kita bisa mendapatkan versi trialnya. Nah, di surfer tersebut informasi yang harus ada kan latitude dengan longitude, lintang dan bujur, ya. Untuk informasi sumbu Y, lintang, sumbu X adalah bujur, ya. Jadi ini untuk sumbu X, lintang untuk sumbu Y, ya. Sementara Z-nya itu adalah kecepatan arus, kemudian kita grading. Setelah itu kembali, ya, kita masukkan ke lagi informasi lintang dan bujur, ya, serta informasi arah, ya. Kemudian kita plot dalam bentuk vektor di surfer tersebut, ya. Jadi kalau kita buka surfer, kebetulan surfer saya di sini sudah habis masa uji cobanya, masa trialnya hanya 2 minggu. Jadi kalau menggunakan aplikasi surfer itu informasi yang harus ada lintang bujur dan informasi kecepatan serta arah, ya. Jadi kita pilih nanti pengeplotan menggunakan vektor, ya. Yang pertama itu kita grading data kecepatannya, setelah itu kita grading kembali data arahnya, ya. Kemudian kita kombinasi nanti, kita gabung di aplikasi surfer tersebut sehingga bisa diketahui, ya, profil kecepatan arus di sepanjang trek, ya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan aplikasi surfer, ya. Jadi data yang telah dikonversi dalam format TXT, ya. Kemudian saya susun untuk format surfer, saya susun kembali dalam format surfer, ya. Kemudian saya grading untuk setiap informasi yang berisikan lintang, bujur, dan kecepatan arus, ya. Setelah itu dilanjutkan dengan grading informasi lintang, bujur, serta arah dari arus, kemudian digabung di aplikasi surfer menggunakan pengeplotan untuk vektor, ya, sehingga kita memperoleh data rekaman ADCP, ya, dalam bentuk vektor yang dihasilkan dari aplikasi surfer, ya. Jadi ini, ya, saya overlay dengan data batimetri, ini data batimetri warna biru. Ya, kita bisa lihat ini legendanya. Kedalaman yang paling dalam itu minus 5.500 meter. Sementara untuk kecepatan arus itu satuannya milimeter per detik, ya. Jadi ini profilnya di sepanjang trek, ya, sepanjang trek, di sepanjang trek. Selain surfer, kita juga bisa menggunakan aplikasi MATLAB, ya, untuk mengupload vektor rekaman data arus ADCP. Namun yang paling mudah bagi saya adalah menggunakan aplikasi surfer. Kalau MATLAB tentu kita harus menguasai kode-kode pemrograman, ya, yang agak sedikit mungkin ya tidak begitu rumit sih, namun membutuhkan waktu, ya. Kalau surfer tinggal kita input saja informasi lintang bujur serta data arus dan arahnya, begitu, ya. Kecepatan arus dan arahnya. Kemudian kita plot karena memiliki informasi lintang dan bujur, ya, bisa langsung tampil di surfer tersebut, ya, profil arus per kedalaman. Ini untuk kedalaman atas, sementara ini untuk kedalaman menengah.
Maaf tidak ada informasinya di sini ya. Nah ini ke bawah dan ini ke bawah lagi ya. Kalau kita lihat terjadi pembalikan arah arus ya, baik dari atas menuju ke bawah ya. Dan di bawah kalau kita perhatikan ini ya, itu walaupun kecepatannya menurun, tapi pada kedalaman tertentu itu terlihat ada kecepatan arus yang tinggi. Ya. Jadi seperti ini yang ingin saya sampaikan dalam kuliah bagaimana mengolah data ADCP menggunakan WinADCP. Dari WinADCP kemudian dikonversi dalam format teks ya, format teks, kemudian kita berikan informasi lintang dan bujur ya, kita berikan informasi lintang dan bujur ya dari data WinADCP yang telah dikonversi dalam format teks, sehingga bisa kita plot menggunakan aplikasi server profil arus ya, profil arus di sepanjang trek. Jadi treknya kan seperti ini ya, menuju ke barat daya, kemudian berbelok arah timur laut, kemudian ke barat daya lagi, dan berada di sekitar perairan antara Pulau Simelu dengan Aceh Selatan. Ya, jadi dia mengikuti trek ya. Jadi rekaman arus tersebut yang direkam oleh ADCP ya, itu mengikuti trek, mengikuti arah kapal ya. Dan ini adalah profil untuk setiap kedalaman ya. Jadi kita bisa plot pada kedalaman katakanlah tadi kan 13 di permukaan ya, 15 meter begitu, kemudian 50 meter, kemudian 100 meter, 150 meter hingga ke kedalaman 600 meter ya di bawah. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam kuliah kita kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar ya, di channel YouTube saya. Untuk mengupload ini tidak harus menggunakan server, namun juga bisa menggunakan aplikasi MATLAB ya, itu yang saya kenal. Selain itu saya juga tidak tahu bagaimana cara menjalankannya untuk mengupload vektor arus. Namun saya kasih saran, ya saya sarankan untuk menggunakan server dalam mengupload data vektor arus yang terekam dari ADCP ya. Jadi ini data yang kita konversi dalam format teks ya, berisikan informasi lintang dan bujur, kecepatan arus ya, resultan dari U dan V serta arahnya. Ini ensemble-nya ya per trek ya, jadi sepanjang trek. Kemudian ini untuk bins tertentu ya, boleh jadi ini untuk bins yang di permukaan yang berada pada kedalaman 15 meter ya. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.